Ibu Tuti, terima kasih atas materinya yang telah disampaikan. Eh, Sangat menarik sekali, Bu Tuti, ini untuk pengetahuan mungkin Bapak Ibu yang mengikuti seminar pada pagi hari ini. Sebelum kita menginjak acara selanjutnya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu atau bisa ditulis di kolom chat. Nah, kebetulan ini Bu Tuti ada juga yang sudah bertanya di YouTube dan di WA Group peserta seminar pada pagi hari ini. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu ya Bu. Boleh langsung dijawab, boleh ditampung dulu nanti. Oke, silakan. Silakan Ibu yang tadi yang pertama itu dari Ibu Dewi. Ibu Dewi bertanya Ibu tentang STR yang masih beliau itu masih STR-nya berstatusnya IAKMI katanya Bu. Nah tahun ini habis masa berlakunya. Kalau mau bikin STR ke PPPKMI, bagaimana caranya? Apakah STR IAKMI tersebut harus diperpanjang atau pindah ke PPPKMI langsung? Terima kasih, mungkin itu Bu yang pertama. Bisa langsung dijawab apa gimana Bu? Oke, saya langsung jawab ya. Buat Bu Dewi, ya. Buat Bu Dewi, Ibu sih terserah ya. Kalau memang Ibu bergerak di bidang promkes, sebaiknya Ibu pindah ke STR promkes. Ya, oke. Bagaimana caranya? Ya, Ibu ikut dulu sumpah profesi tenaga promkes. Kemudian Ibu coba pelajari link yang tadi saya sampaikan. Saya kira kalau Ibu sudah bekerja di promkes nggak sulit gitu ya, karena untuk menggantikan sertifikat kompetensi minimal itu kalau yang sudah bekerja minimal 1 tahun bekerja di bidang promkes. Nanti ada diminta mengupload buktinya, jadi surat tugasnya begitu ya. Ada surat tugas kapan mulai bekerja sampai kapan ditandatangani. Oke, jadi caranya adalah ya ikut Sumprov dulu, kemudian ikut KTA dulu maksud saya. Buat KTA dulu, itu di CPD online PPPKMI, kemudian ikut Sumprov, kemudian masuk ke tadi ke web KTKI untuk mendaftarkan STR-nya Promkes. Nanti statusnya adalah alih profesi gitu ya. Jadi bukan buat baru ya, karena sudah pernah buat STR gitu ya, pernah buat STR apapun. Ini juga berlaku bukan hanya untuk Kesmas. Misalnya ada yang dulunya bidan, ada yang dulunya perawat sekolah, kemudian ingin pindah. Sekarang saya ingin STR itu hanya satu loh boleh ya, sampai saat ini di negara kita STR tenaga kesehatan itu hanya boleh satu. Jadi nanti alih profesi gitu ya, milih waktu kliknya adalah alih profesi. Saya kira itu buat Bu Dewi. Siap Ibu, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan Bu Dewinya puas. Karena ini Bun, puas hubungi email kami. Ya. Siap, nanti bisa berlanjut di belakang layar ya Bu ya. Ya, kemudian ini Bu ada pertanyaan juga yang kedua dari ini dari pemateri kita juga nih Bu, Kang Niwa. Ya. Selamat pagi nih Kang Niwa. Kang Niwa. Ya, katanya gini Bu, Assalamualaikum, kami dari Kesmas ID menerima tulisan artikel baik berupa artikel tips kesehatan, opini maupun reportase kegiatan di institusi. Apakah publikasi di media tersebut bisa membantu menambah SKP Promkes? Itu katanya Bu. Silakan Bu. Ya, oke. Terima kasih Kang Niwa. Mungkin nanti ini menjadi salah satu dari tadi ranahnya ya, ranah untuk melakukan publikasi itu ya. Jadi di sana, tapi memang ini bukan jurnal berarti ya, karena kalau jurnal kan ada ketentuannya. Berarti ini adalah kita masukkan penulisan artikel di di publikasi yang sifatnya populer gitu. Ya, saya kira bisa. Nanti berapa besarnya SKP-nya gitu itu nanti bisa dilihat di CPD online ya, dimasukin saja. Terima kasih Kang Niwa ya, nanti bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman. Tapi teman-teman mohon diingat ya bahwa tulisannya harus ilmiah ya. Gitu ya. Memenuhi kaidah-kaidah ilmiah begitu loh ya. Boleh aja sih yang populer, tapi mungkin kan harapannya di ranah itu adalah sebenarnya adalah tulisan ilmiah gitu ya.
Nanti secara bertahap kita juga lakukan pelatihan misalnya untuk bagaimana menulis, mengasah lagi lah ya. Karena semua juga kan sudah pernah menulis karya ilmiah waktu sekolah, tapi kadang-kadang karena sibuk dengan bekerja, kemudian kadang-kadang lupa lagi nulis tujuan khusus saja. Kalau saya melihat misalnya makalah dari teman-teman yang ikut teladan ya gitu, aduh Ya. ini kok tujuannya begini gitu, lupa memang gitu ya. Itulah yang harus kita terus tadi gitu ya, kita harus terus belajar gitu lah, kita diingat lagi, direfresh lagi. Oke, terima kasih Kang Terima Iwa kasih ya. Bu Tuti, jawabannya mungkin ini bisa menambah informasi buat Kang Niwa ya. Itu pemateri juga pada siang hari ini nih Bu Tuti. Kemudian ada lagi nih yang bertanya dari Kabupaten Garut Bu. Bagaimana pengembangan ASN yang berlatar belakang dengan pendidikan S2 Promkes? Apakah bisa bekerja di luar instansi kesehatan? Baik Ibu, silakan mungkin bisa dijawab Oke. langsung dari Pak Ya, Ubaidillah. Pak Ubaidillah ya dari Garut. Sebenarnya ya bisa saja sih bekerja, apalagi kalau memang penugasannya seperti itu. Cuma barangkali catatannya adalah japungnya barangkali nanti hilang ya, gitu. Kecuali memang ditempatkan di luar, tetapi masih di area promosi kesehatan, mungkin masih bisa. Nah itu di mana gitu? Itu tentu case by case ya, harus dilihat. Kemudian juga kalau terkait sama STR, nanti di profesionalismenya itu kan harus mengerjakan tupoksi. Tentu tupoksi itu kan terkait dengan kegiatan-kegiatan prokes tadi ya, ada advokasi, ada kemitraan, ada pemberdayaan, KIE gitu. Nah, apakah itu masih dilakukan kalau bertugas di luar dinas kesehatan atau di luar institusi-institusi yang memang punya tugas gitu ya, punya jobnya untuk promosi kesehatan. Saya kira itu. Jadi itu sangat tergantung kepada di mana sih di luar dinas kesehatannya itu gitu ya. Oke, saya kira itu buat Pak Ubaidillah dari Garut. Ya, terima kasih Bu Tuti atas jawabannya. Ini masih ada waktu ya Bu, kita buka sesi termin kedua ya Bu, 10 menit lagi. Boleh, boleh Ya, ada silakan. yang bertanya nih Bu, Assalamualaikum Bu Tuti, apakah membuat STR Promkes harus mengikuti pelatihan Japung Promkes? Dari Bu Yulita Bu, Bu Tuti dari Cililin, Kabupaten Bandung. Silakan Bu. Oke, Bu Yulita dari Cililin ya, Kabupaten Bandung. Uh, Gini, pertama adalah kalau Ibu udah sebagai petugas Promkes, itu Ibu udah berapa lama? Kalau Ibu sudah lebih dari 1 tahun atau minimal 1 tahun, itu bisa sebagai salah satu syarat untuk membuat STR. Begitu loh ya. Di samping syarat lain tentunya loh ya, bahwa pendidikan Ibu, begitu pendidikan Ibu tuh apa gitu loh ya. Kalau misalnya Ibu SKM, saya kira itu cukup. Tapi kalau Ibu misalnya dulunya D3 kebidanan misalnya begitu, itu akan beda lagi Bu. Gitu ya, itu bisa kita harus lihat di dalam link tadi ya Bu. Jadi pelajari Ibu kira-kira ada di mana dan apa yang harus Ibu lakukan. Apakah harus pelatihan jabatan fungsional? Ini pelatihan jabatan fungsional Promkes ini kan salah satu syarat di aspek lain adalah untuk diangkat menjadi jabatan fungsional Promkes. Kalau sudah jadi pejabat fungsional Promkes itu sebenarnya langsung bisa ngajuin STR. Kemudian kalau sekarang, kalau lihat sekarang dipermudah lagi, kalau udah latihan Japung ini, Japung ahli maupun terampil, misalnya sesuai dengan pendidikannya, itu sudah bisa melakukan atau mengajukan STR. Begitu ya. Jadi apakah harus ikut? Ya tergantung ibunya, ibu posisinya seperti apa, itu harus dilihat. Tapi bahwa pelatihan jabatan fungsional Promkes itu adalah salah satu syarat untuk bisa diangkat sebagai pejabat fungsional Promkes. Saya kira itulah ya. Oh ya, sekarang nih info UPLKes Bandung hari ini nih lagi jalan nih. Itu ada pelatihan jabatan fungsional daring gitu ya. Yang pertama ini memang dari Kota Bandung. Saya sudah bertanya ke Pak Wayan sebagai kepala, Pak mungkin nggak kalau ada teman-teman dari PPKMI dari daerah ingin berlatih. Oke, jadi saya akan coba nanti minta teman-teman cabang di Jawa Barat untuk listing
apakah ada memang, kemudian pembiayaannya apakah ada dari dinas atau mau mandiri misalnya gitu loh ya, atau mau seperti apa gitu. Nanti kita coba list ya nih buat yang teman-teman dari Jawa Barat ya. Oke, saya kira itu Bu. Ya, sangat ini lagi ya Bu, informasinya mungkin yang apa namanya, sumpah profesi juga ya Bu, dari Pemda Jabar juga ya Bu. Barangkali ini di teman-teman ada yang mau ikut juga gitu Bu. Oh ya, ya ada. Saya kira linknya saya nggak bagi ya. Ya, Nanti saya kirim ke Bu Heni ya, ya boleh Bu. linknya untuk nanti selama Barangkali ada yang mau ikut ya Bu seminar ya. ini. Ya, selama seminar ini nanti mungkin ada saatnya bisa ditayangkan ya. Oke, nanti Ya saya Bu, kirim ke terima kasih Bu Bu. Heni. Ya. Ya, Bu, ini satu lagi ya Bu, ya, yang oke. bertanya tentang apakah sebagai Promkes cara merubah perilaku diskriminasi masyarakat terhadap pasien COVID-19 dan keluarga pasien tersebut. Mungkin ini kita, peran Promkes mungkin ini Bu untuk merubah perilaku diskriminasi. Nih kan sekarang banyak stigma nih Bu ya untuk Ya. pasien COVID-19 dan keluarga. Bagaimana caranya katanya Bu sebagai Promkes mungkin di masyarakat? Ya. Dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, seperti kita tahu ya bahwa seseorang berperilaku itu kan tentu ada latar belakangnya ya. Oke, jadi kenapa sih seseorang berperilaku? Misalnya kita bisa ambil salah satu teori gitu ya, atau beberapa teori lain bahwa mungkin karena memang pengetahuannya begitu loh ya, kemudian juga bagaimana dengan pengetahuan itu terbentuk sikapnya sehingga dia berperilaku melakukan itu. Jadi tidak dipungkiri bahwa setiap orang juga takut kan, takut tertular begitu loh ya. Nah, tetapi kan apakah memang kita harus mengucilkan dia? Kemudian dalam kondisi kesusahan, apakah kita tidak bisa justru harus membantunya? Tentu dengan tata laksana, dengan cara-cara yang baik. Nah, apa peran kita sebagai petugas Promkes? Tentu kita harus memberikan penjelasan sesuai dengan peran kita ya. Kita lakukan KIE dengan cara-cara yang persuasif, dengan cara-cara yang jelas. Kita tentu harus tahu ini sasarannya ini level mana nih, begitu loh. Pendidikannya seperti apa? Kita kan diajari seperti itu. Bagaimana mengemas pesan untuk sasaran yang berpendidikannya low gitu, modal ke atas begitu loh ya. Apakah kita hanya memberikan contoh saja misalnya, kan karena kalau kita jelaskan secara ilmiah, kalau untuk yang berpendidikannya low begitu kan juga tidak kena begitu. Nah, jadi memang kita harus lihat bahwa sasaran kita ini gitu loh, siapa sih di sekelilingnya begitu ya, di sekeliling dari kasus yang memang terjadi ini. Nah, tentu disitulah bahwa tadi kemampuan KIE salah satunya adalah bagaimana mengemas pesan yang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Nah, itu ya, itu tantangannya saya kira ya. Ya, tentu Bapak Ibu saya pikir bisa ya. Jadi intinya adalah bahwa seseorang berperilaku itu tentu ada latar belakangnya. Nah, latar belakang itulah yang harus kita coba apakah pengetahuannya, apakah memang dia punya nilai-nilai tertentu yang harus kita ubah, begitulah ya, sehingga pesan yang kita harus sampaikan ya tidak sama rata sama rasa kan, tapi harus sesuai dengan sasaran kita. Oke, saya kira itu. Terima kasih Bu, mungkin ini jawabannya super sekali. Ada beberapa yang tidak terbacakan sama saya Bu untuk sesi tanya jawab kali ini karena mungkin waktu. Tapi ini ada yang menarik Bu dari beberapa peserta. Ini ada dari Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Kepri, Kepulauan Riau berarti ya Bu. Beliau sangat excited banget gitu ya mengikuti seminar. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Pemda Jabar kali ini khususnya mungkin cabang Kabupaten Tasik. Beliau ingin bertanya juga Bu cara pembentukan organisasi PPKMI di daerah katanya Bu. Karena mungkin gitu. Di Kepri belum terbentuk. Persyaratan minimal yang harus kita miliki seperti apa? Terima kasih katanya Bu Tuti. Salam kenal dari kami dari Kepri katanya Bu. Mungkin itu sebagai penutup ya Bu. Pertanyaan terakhir yang mangga silahkan Ibu bisa jawab. Siapa tadi namanya? Namanya Ibu Irianti. Oke, Iranti. Oke, alhamdulillah sudah bergabung dengan kami ya. Ibu Iranti ini kalau di kabupaten kota atau Ibu misalnya di puskesmas gitu ya, coba berembuk dengan
unit Promkes yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Mudah banget loh Bu, begitu loh ya. Jadi Ibu, saya sarankan Ibu buka tadi web www.ppkmi.org. Di sana ada syaratnya. Minimal ada 5 sampai 10 orang tenaga Promkes di suatu area, katakanlah di kabupaten kota, kemudian bermusyawarah, buatlah itu susunan susunan sementara kepengurusan. Kemudian kalau sudah ada, saya tidak tahu nih, Kepri itu sudah ada daerahnya atau belum. Kalau sudah ada di provinsinya, maka itu usulkan ke PPKMI daerah provinsi, gitu ya. Saya tidak tahu persis nih, Riau itu sudah ada atau belum. Kalau belum, itu silakan ajukan langsung ke PPKMI pusat. Langsung aja ke emailnya yang tadi, pppkmi.pusat@gmail.com. Oke. Kalau perlu misalnya ingin berdiskusi lebih jauh, silakan masuk ke email kami, pppkmi.jabar@gmail.com. Oke, Bu Hani ini juga nggak mudah, nggak sukar kan, Bu Hani bikin Jabar? Iya, sangat mudah Bu, asal ada komunikasi ya Bu. Ya, asal ada komunikasi. Kalau sudah ada daerah, harus via daerah. Tetapi kalau tidak ada, ya bisa langsung ke pusat. Maaf, saya tidak tahu persis apakah sudah ada nggak kepengurusan PPKMI daerah di Kepri, begitu ya. Oke, Ibu, dengan senang hati saya bisa membantu, silahkan kontak kami di email kami. Oh, belum ada tuh katanya. Oke, kalau belum ada, Ibu langsung aja kontak ke PPKMI pusat. Pusat ya. Oke, ya. Baik Bu, karena mungkin ini waktu juga lah, tepat sekali pukul 9 ya, mungkin kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Ini terima kasih banyak Bu dari kami, mungkin untuk dari panitia khususnya, atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan, materi maupun sesi tanya jawab tadi yang telah diberikan kepada peserta, akan menambah informasi sekali, mungkin ilmu dan pengalaman bagi kami. Dengan sangat hormat, mungkin mangga Ibu mau stay di sini sampai akhir atau mau leave, jika Ibu berkenan mungkin bisa ikut sampai jam 1 siang. Terima kasih Ibu sekali lagi. Sama-sama. Mungkin kalaupun kita tatap muka bisa applause bareng-bareng untuk Bu Tuti. Hatur nuhun. Terima kasih sama-sama. Bu Tuti. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Oke, kita beranjak. Sebentar, siap. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi buat cabang Tasikmalaya, kemudian juga buat narasumber. Kang Iwa ini sudah banyak membantu kita di Jawa Barat, tidak lelah untuk mungkin ada cabang-cabang lain yang memang memerlukan. Ya, terima kasih atas share ilmunya. Cuma memang kita ada hal-hal yang memang harus tetap kita ikuti ya dalam tata cara kita melakukan seminar, harus mengajukan SKP dan sebagainya, itu tentu adalah aturan yang harus kita ikuti. Oke, terakhir sekali tanggal 24 September ini di Jawa Barat akan ada kegiatan GEMA ya, Gerakan Bersama untuk Lawan COVID-19. Yuk kita sharekan pesan 3M minimal gitu loh ya, minimal nih karena kita lagi cerita medsos, minimal ke 5 WAG misalnya kita share pesan itu. Oke, mudah-mudahan seluruh masyarakat di Jawa Barat bisa mendapat informasi tentang 3M dan terdorong untuk itu. Oke, yang kedua adalah ikut ya. Jadi sekali lagi bagi yang memang memerlukan Sumpro, kami masih membuka pendaftaran sampai tanggal 26. Nanti kan saya share ke Bu Heni, mudah-mudahan nanti bisa ditayangkan. Dan nanti buat teman-teman yang ikut Sumpro, kami ada webinarnya dan itu gratis, sudah masuk di dalam biaya Sumpro. Tetapi nanti kami akan menawarkan juga ada webinarnya nanti. Memang kami belum share karena kami ingin tasik dulu. Tasik dulu selesai baru kami share bahwa kami akan melakukan webinar. Webinarnya adalah kita akan lihat bagaimana prospek profesi kita ke depan dan ada share pengalaman dari salah satu tenaga Promkes di Puskesmas di Jawa Barat. Nah, buat teman-teman yang masih yang berkenan untuk ikut, nanti kami akan share juga linknya ya. Oke, terima kasih Bu Heni, terima kasih Bu Tuti. Ya, terima kasih informasinya. Izin
saya live keluar. Siap, siap Bu Dan Tuti. mudah-mudahan lancar. Nanti kalau Amin, saya amin. ada waktu, saya masuk lagi nanti lihat Siap ya. Bu Tuti. Gitu. Tapi Hatur ada nuhun, kegiatan terima baru, ya. kasih Ya, atas waktunya. wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi